Pemerintah saat ini sudah bergerak dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mempersiapkan langkah strategis dalam mengantisipasi dampak buruk yang disebabkan oleh El Nino. El Nino itu adalah peristiwa naiknya suhu muka laut di Pasifik wilayah timur, ya, sehingga terjadi uap air yang cukup besar di sana dan menarik seluruh uap air yang ada di Pasifik wilayah barat, ya, sampai mulai Indonesia ke arah timur. Mengantisipasi dampak buruk El Nino yang sudah terjadi di beberapa negara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah untuk bersiap melakukan upaya mitigasi menghadapi El Nino yang diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. BMKG Serang mengatakan bahwa Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang akan mengalami dampak El Nino. Wilayah di Provinsi Banten yang akan mengalami peningkatan suhu dibanding wilayah lainnya karena pengaruh El Nino dimulai dari Banten Utara menuju selatan, terutama di wilayah pesisir laut. Kita semuanya patut waspada, ya. Mohon kepada pihak-pihak terkait, pemegang kebijakan, ya, agar menjaga lingkungan, ya, terutama air yang memang kalau kejadian El Nino, ya. Terus walaupun kejadian El Nino terjadi, kemungkinan hanya 20% saja terdampaknya dari normal yang terjadi di Banten. Peristiwa akan berlangsungnya El Nino ditandai dengan berkurangnya kelembapan udara, suhu udara naik bahkan dibandingkan dengan 10 tahun ke belakang. BMKG memperkirakan kemungkinan suhu udara panas bisa mencapai 33 derajat sampai dengan 35 derajat Celcius. Pemerintah Provinsi Banten sudah melakukan rapat koordinasi, menyusun rencana aksi terkait kesiapsiagaan menghadapi El Nino dan melakukan mitigasi bencana. Kesiapan Provinsi Banten menghadapi bencana ekstrim El Nino pertama diawali dengan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya yaitu kita berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika wilayah Provinsi Banten, kemudian juga kita berkoordinasi dengan Balai Pengelola Wilayah Sungai, ya, BPWS. Nah, kemudian juga kita berkoordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah yang memang terkait langsung dengan upaya penanganan dan juga upaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana ekstrim El Nino. Jadi alhamdulillah diawali dengan surat edaran kepada seluruh kabupaten kota, kepada seluruh kepala daerah, ya, yang disampaikan oleh Bapak melalui surat gubernur, ya, surat edaran gubernur disampaikan langsung kepada kabupaten kota supaya kabupaten kota juga melakukan langkah-langkah yang sama untuk antisipasi terkait dengan bencana ekstrim El Nino. Dampak yang riskan terjadinya El Nino yaitu pada sektor pertanian. Namun demikian, dari sektor pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, kesehatan, BPBD, infrastruktur, dan sektor lain yang mungkin akan terdampak El Nino sudah disiapkan pemerintah Provinsi Banten untuk mengantisipasi terjadinya El Nino. Dari Dinas Pertanian sendiri kita siapkan untuk antisipasi lahan-lahan pertanian, ya, terutama sawah, ya. Ini kita siapkan ada semacam brigadir proteksi tanaman untuk mencegah terjadinya meningkatnya serangan hama, kemudian juga ada brigadir pompanisasi. Nah, ini dalam rangka antisipasi pencegahan kekeringan pada lahan-lahan sawah kita, ya. Nah, ini yang sudah kita siapkan. Kemudian juga dari sisi ketahanan pangannya, Dinas Ketahanan Pangan juga mempersiapkan bagaimana cadangan beras milik pemerintah daerah Provinsi Banten, ketersediaannya seperti apa, kemudian juga melihat neraca ketersediaan pangan kita, ya, apakah masih mencukupi untuk stok dalam jangka waktu sekian bulan atau masih kurang berapa, sehingga antisipasinya bisa segera kita lakukan, ya. Kemudian juga dilakukan pemetaan terhadap lahan-lahan yang dimungkinkan untuk terancam dari kekeringan, sehingga nanti brigadir pompanisasi akan bergerak ke arah yang memang dibutuhkan. Nah, kemudian juga pengendalian pangan, ya,
dari Dinas Perdagangan ya, Perindustrian Perdagangan juga kita libatkan juga, bagaimana juga distribusi kebutuhan ketersediaan pangan di setiap wilayah itu ditentukan juga oleh infrastruktur ekonomi yang ada di sana. Ya, ketersediaan di pasar-pasar setiap wilayah, apakah ada beras misalnya ya, pangan ternak dan sebagainya dihasilkan dari misalnya telur, ayam dan sebagainya. Nah, ini juga kita lakukan langkah-langkah koordinasi dan antisipasi. Berkaitan juga dengan masalah kesehatan juga tentunya ya. Ini juga kita lakukan langkah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Ya, takutkan nanti di sana banyak sekali penyakit-penyakit timbulkan karena kekeringan dan sebagainya, misalnya penyakit kolera dan sebagainya karena kekurangan air kan. Ini juga perlu kita lakukan di mana nih yang kira-kira membutuhkan suplai air curah ya, sehingga nanti melalui BPBD, melalui Dinas Perkim kita siapkan mobil-mobil tangki untuk turun juga ke sana membantu kabupaten kota yang terjadi kekeringan di lingkungan permukiman. Jadi semua ini ya kita BPBD-nya bergerak ya, dinas-dinas terkait juga bergerak. Insya Allah mudah-mudahan ya, kita berharap El Nino tidak terjadi, tapi langkah persiapan kan harus kita lakukan sebagai antisipasi supaya tidak memberikan dampak yang luas terhadap ancaman terhadap bahaya kehidupan di masyarakat kita. Jadi langkah-langkahnya nanti sama, mereka juga diminta untuk membuat rencana aksi juga. Jadi nanti kalau dan penanganan juga sama, tidak ada yang berbeda. Kalau masalah pertanian, kalau di sana misalnya tidak kendali, mereka butuh bantuan, mereka koordinasi dengan provinsi karena kan wilayahnya ada di kabupaten kota. Nah, pada saat terjadi kekeringan, dampaknya apa? Apakah terjadi kebakaran hutan? Apakah terjadi kekeringan lahan pertanian? Apakah terjadi kekeringan sumur warga? Nah, maka yang dilakukan tentu akan berbeda. Pada saat kita melakukan di tempat permukiman yang mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih, maka OPD teknis terkait tadi semua yang sesuai dengan rencana aksi melakukan aksinya masing-masing. Bisa memberikan bantuan misalnya air bersih, kemudian membuat tandon-tandon, kemudian pada lahan-lahan yang terjadi kekeringan maka itu dilakukan nanti pompanisasi. Itu Dinas Pertanian sudah menyiapkan rencana aksinya secara khusus, termasuk juga antisipasi yang lainnya. Kemudian kalau terjadi kebakaran hutan, nanti yang berperan di sini Dinas Kehutanan, dan kita ada beberapa mobil pemadam kebakaran yang bisa difungsikan, baik itu di BPBD provinsi, kemudian di instansi teknis terkait lainnya, di kabupaten kota juga kita siap untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita sudah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder di Provinsi Banten ini dan juga di kabupaten kota. Tidak hanya sampai di situ, di tingkat kecamatan dan desa sudah ada Desa Tangguh Bencana dan juga Taruna Siaga Bencana. Termasuk di desa, ya di desa juga ini ada Desa Tangguh Bencana. Kemudian juga ada yang menanganinya di sana adalah Taruna Siaga Bencana. Nah, ini juga harus siap sedia sama-sama. Ya, jadi di bawah koordinasi kabupaten kota, kemudian kecamatan dan juga desa. Tentunya dengan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat, ya seluruh komunitas-komunitas pemerhati lingkungan dan sebagainya, ini sangat membantu sekali dalam upaya mengantisipasi atau mengeliminasi berbagai ancaman yang disebabkan oleh bencana ekstrem El Nino ini. Masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi kebakaran pemukiman karena dampak panas dari El Nino yang ditimbulkan. Kemudian juga terutama kalau yang terjadi kekeringan, hati-hati. Jangan sampai lupa memadamkan tungkunya ya, kemudian kompornya ya, takut ditinggal beradang, api ditungkan. Kalau di kampung itu biasanya suka pakai
tungku ya masaknya, kemudian pakai kayu bakar dan sebagainya. Nah ini jangan sampai lupa mematikan kalau mau beraktivitas keluar rumah, karena tidak menutup kemungkinan suhu di luar juga panas ya, bisa memicu kebakaran. Berkaitan dengan akan terjadinya El Nino, pemerintah Provinsi Banten mengajak seluruh masyarakat agar berpartisipasi aktif. Kami mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Banten ya untuk sama-sama memahami, mengenali tanda-tanda alam ya, sehingga kita bisa melakukan upaya mitigasi terkait dan juga mitigasi kemudian juga terkait dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dari bencana El Nino. Jadi saya titip sekali lagi kepada masyarakat, mari kita antisipasi seluruh dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim El Nino ini. Tapi saya yakin dengan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder dan juga masyarakat ya, mudah-mudahan bencana ini dapat kita lewati dan mudah-mudahan bencana ini tidak begitu ekstrim ya, berdampak mengancam terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat kita. Untuk masyarakat secara umum ya, mohon saya katakan tadi bijak dalam hal menggunakan air. Pesan kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Banten dalam menghadapi cuaca El Nino di Provinsi Banten, diharapkan tidak panik, dan kalau sudah ada yang terjadi di beberapa lokasi misalnya mengalami kekeringan dan sebagainya, mohon segera disampaikan laporan ke kami sehingga kami dapat segera menindaklanjutinya. Demikian, terima kasih. Salam tangguh, 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 tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.